Hari ini 1 Januari tahun 2025, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun baru ini. Ya, semoga kita tahun ini iman kita lebih ditingkatkan, iman lebih ditingkatkan, hidup kita jadi tahun baru, hidup kita juga jadi baru, ada perubahan-perubahan ini yang Tuhan harapkan. Baik, jadi tema firman Tuhan hari ini yaitu tidak lupakan Tuhan. Tidak lupakan Tuhan di tahun baru 2025 ini. Menir yuda tema dan orang bagi doang di tahun baru ba ala ini yang gora-gora. Ala ini yang gora-gora ko pipa ingat lihat. Karena ala ini orang banen masih itu orang gora banen ini nak dak lawan panen. Iya, jadi kita supaya tidak lupakan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini saya ambil dari dasar firman Tuhan diambil dari Ulangan. Ulangan pasal 7 ayat 1. Di sana Tuhan katakan kepada orang Israel, "Ida kami Israel ini orang benar. Ini aran orang nagi-nagi sampai sudah di Kanaan, itu firman Tuhan ini yang disampaikan. Ada lalu orang dari Mesir selama 40 hari, 40 tahun dalam perjalanan sampai tiba di tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan itu, yang penuh dengan susu dan madu. Mereka masuk di tahun yang di tanah yang baru. Nah, di situ yang pertama Tuhan ingatkan mereka supaya tidak melupakan Tuhan. Ayat 1 ini, Ulangan pasal 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihi mereka. Jadi pertama untuk kita harus tahu, kita ini mereka. Ini pada tahun baru 2025 Gora ini yang ada Gora baru ada saudara kita yang di tahun 2024 itu mereka sudah dipanggil Tuhan. Nah, itu hari ini kita seperti itu. Jadi jemaat kita ada yang sudah dipanggil Tuhan di tahun 2024. Tapi hari ini kita yang lain diizinkan masuk di tahun 2024 ini. Berarti itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita hebat. Tetapi firman Tuhan bilang itu banyak tantangan. Seharinya kita sudah banyak musuh, banyak masalah, sakit penyakit. Tadi seperti doa sudah sampaikan. Banyak persoalan, tapi kita melewati. Tuhan menyertai kita sampai memasuki tahun yang baru. Berarti ada campur tangan Tuhan di situ. Seperti orang Israel. Orang Israel mereka kalahkan 7 bangsa lebih kuat yang punya tanah Kanaan. Tuhan lah yang mengalahkan mereka karena orang Israel itu belum kuat. Mereka tidak punya senjata. Mereka tidak punya peralatan cukup untuk mengalahkan mereka. Tetapi Tuhan lah berperang untuk mereka. Sama hal juga hari ini kita lihat Tuhan lah berperang untuk kita semua umat Tuhan. Banyak masalah persoalan kita hadapi. Kita hadapi masalah tanah ini. Kita hadapi masalah gereja dualisme yang begitu rumit. Kita hadapi masalah pilkada yang begitu rumit. Kita banyak hadapi masalah keluarga, masalah tanah di masalah kebun atau masalah keluarga, peperangan. Tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan sampai hari ini. Kalau kita sudah diselamatkan sama Tuhan, maka
Inilah Tuhan bilang jangan lupakan Tuhan. Kawan lah. Jadi jalan yang walau lain. Kira tahun COVID 2004 ini banyak masalah ada. Masalah gerak lain dua sinode melawan masalah mampan. Masalah gini baru ini kena mengenai barang hari. Masalah ni keluarga tu mengenai barang ada. Masalah gede pribadi tu mengenai barang ke alanu mengenai orang mau berarti ijazah ko. Tina alanu mengenai orang ini gerak ribu juga dah. Tipe yang pertama tahun baru ini tiada dah. Jadi kita tidak boleh lupa Tuhan. Karena sampai hari ini kita boleh ada di sini berarti ini ada karena ini jago, ini bapa dan ini api anak panen lepas alam aibo di luar panen, anak aibo kerana anak benar tiap panen lagi, contoh. Ini yang pertama tiada berarti. Sama juga orang Israel akhirnya 7 bangsa ala negara ko, ubah ini nak nari kiri ini tanah itu benu tanah kanan orang kerap. Ya, jadi hari ini juga Tuhan sudah memberikan kita di tanah Papua ini yang begitu kaya, begitu subur, begitu orang yang bilang ini tanah yang turun dari surga. Sehingga banyak orang datang dengan bertujuan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di sini. Mungkin mereka melakukan hal-hal yang tidak bagus, tidak baik untuk rencana-rencana jahat terhadap kita. Tetapi Tuhan tetap melindungi kita. Kita harus ingat Tuhan yang senantiasa melindungi kita dari orang rencana jahat. Mungkin kemarin banyak orang rencana jahat terhadap kita supaya kita sakit atau supaya kita mati, tetapi Tuhanlah melindungi kita. Bapak Ibu kaya gendol dia luar biasa. Kalau aku berebut kekayaan kalau dia ini rencana ini apa perkara? Mari kita apa perkara? Allah mau dia membuatkan orang ini terima kasih ya Allah. Ini kerajaan jadi alam alba kumatnya loan alam itu kemarin buat iyo. Nah itu yang poin pertama saya sampaikan, itu poin pertama lagi. Di poin kedua Tuhan minta di tahun yang baru ini saya baca dan ayat yang ketiga, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka, janganlah kau ambil dari anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari kepadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka muka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memenangkan engkau dengan segera. Ini satu peringatan Tuhan, orang Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Ketika orang Israel masuk di tanah Kanaan itu, maka di Kanaan itu ada orang-orang yang mereka belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan. Tapi orang Israel sudah mengalami penyertaan Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir itu selama 40 tahun itu mereka setiap hari diberi makan oleh Tuhan. Ya makanan mama. Mereka makan mama dan setiap sore burung membawa daging-daging. Mereka makan daging. Mereka melihat kuasa Tuhan sudah pelihara seperti itu. Tetapi orang-orang Kanaan ini mereka tidak lihat kuasa Tuhan. Mereka masih mengandalkan kekuatan mereka masih percaya kepada berhala-berhala. Karena itu Tuhan melarang orang Israel kawin sama orang-orang yang belum percaya itu. Karena mereka bisa membawa mereka kepada penyembahan berhala atau menyembah hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tidak ada lagi. Mengira aku Israel itu kira ini karena itu bagian Allah mungkin aku tidak ada cuma jadi Allah ini boleh ada. Inti maya ada ini lalu yang tidak ada.
Kina pilih orang melong butik. Ikai pun kena kiri bokore kena kembali ini aku ngarai di kuala pengganti bokore dia uro. Kina tu kali dia rugi orang orang. Kali dia rugi orang orang. Ya. Jadi dua orang. Mungkin tiada dulu. Ini jangan jadi ala orang berarti penting. Ini harus selalu percaya Tuhan bahwa kita akan hidup di tahun yang ini karena Tuhan. Alam itu penting. Alam itu alam itu dia kes left negara. Alam itu masalah orang juara. Alam itu banyak tantangan tapi tantangan yang kita lewati korang. Ini orang lain tidak tahu. Karena itu dia tidak tahu kan. Dia bilang, kemarin saya berhasil pakai ini, bikin ilmu ini. Orang-orang begitu. Saya bikin pergi ke dukun, baru saya bikin seperti ini. Atau dia bro, kita harus menjauhi orang-orang ini. Jadi menjauhi hal ini. Ini yang Tuhan ingatkan. Ya, jadi artinya poin pentingnya hari ini Tuhan sampaikan adalah kita harus percaya bahwa Tuhanlah membawa kita sampai tiba di tahun 2025 ini. Ini cuma karena alamnya mau sampai tahun 2025 tiba di waranu tiba dah kalau ni boleh. Dan habis kepercayaan nabi akal ya kita faham. Ya ini kita faham bahwa Allah itu harus kita buang. Atau kebiasaan lama kita tiada hari tahun baru berarti masing-masingnya kok. Tulisannya orang hari-hari anda bilang orang-orang ini baru Allah tahun baru ini saya sudah buang. Orang ini saya sudah buang ini masing-masing sudah kita berjanji sama Tuhan. Mungkin kesaksian juga apa bro? Ambil kesaksian ini tadi belum kesaksian masih kurang. Jadi kemarin tutup tahun ini tadi harus kesaksian terus. Minggu pertama bulan ini harus kita kesaksian terus. Covid mana baru tahun lalu baru Covid. Anak baru mulai pakai rokok. Ini penting. Jadi kesaksian itu kesaksian ini nyata. Yang Covid itu tahun Covid baru malu lagi ambil togel pengaruh togel mau nak jirat. Ambil aku nak bangun arko aku nak bangun mau nak jirat. Ambil aku lihat yang pakai mau nak jirat. Ini aku baru pakai rokok. Ini harus kesaksian seperti itu. Anda ambil dia nak ke alam ada yang ada gerak. Ambil kabel tu anak orang nak gereng juara. Ini kesaksian nyata seperti itu. Singkat saja. Anda tahu ni bukan kau bila anak baca kelas berarti anak mulai baca kelas setiap hari anak orang ayat baca kelas baca dah. Yang kau bila sampai kelas baca mulai tahun ini anak tambahan pagi ke siang ke sore ke banyak orang baca dah. Ini harus komitmen ini kita ambil. Kau bila tahun ini dua puasa kelas melakukan puasa kelas. Ini saya puasa ini mulai hari ini saya akan puasa mulai setiap minggu ke satu kali kah atau setiap minggu dua kali kah atau satu bulan satu kali kah kalau putus saya kira kok. Ini komitmen ini kita harus ambil. Jadi setiap hari ini komitmen seperti ini lah Tuhan inginkan. Jadi Tuhan inginkan kita harus ada perubahan yang harus kita lakukan. Ini firman Tuhan seperti itu nyata. Jadi ada lagi berkenaan dia harus ada keputusan yang baik yang harus kita ambil. Ya. Jadi misalnya aku minggu kemarin terlambat orang minggu mana keputusan tahun di mana saya harus datang ibadah lebih cepat. Minggu kemarin saya tidak pernah bawa anak sekolah minggu. Namun tahun di mana anak sekolah minggu harus bawa ke gereja. Harus saya rajin antar anak ke sekolah. Ini seperti itu. Ini harus kita janji kepada Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan mau hal-hal yang nyata. Ya, ayat yang kelima. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, masbah mereka haruslah kau meremukan tunggu-tunggu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ini yang poinnya ketiga Bapak. Ini semua harus hancurkan. Kelakuan hidup kita yang tidak bagus harus dikuburkan tahun 2024 itu. Nah tahun ini bukan tidak boleh bawa masuk. Kalau apa ada yang ngori.
Ni baru masuk segala kau bila segala maka tahun ini masuk ke dialah akan bunuh kita. Karena Tuhan tidak punya rencana tidak baik, ya. Tuhan punya rencana tahun ini rencana yang baik. Sesuai Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan punya rencana baik, rencana damai sejahtera, kesejahteraan, sukacita, hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau memberikan hari-hari ini, tahun ini yang penuh dengan harapan. Sesuai Yeremia pasal 29 ayat 11. Tetapi yang akan menghancurkan kita, yang akan mempersulit kita, akan membunuh kita adalah kehidupan kita lama. Ini baru mari semua menurut kenapa ada organ. Itu yang akan membunuh kita. Karena Tuhan punya rencana yang baik di tahun ini, ya. Jadi Allah punya rencana yang baik untuk tahun ini. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, karena Tuhan punya rencana baik untuk kita tahun ini. Sesuai Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan tidak punya rencana jahat. Saya akan nanti umat batu ini, umat Yerusalem ini akan di tahun 2025 saya bunuh semua. Tidak ada seperti itu. Dia bilang, umatku jemaat Yerusalem, mereka akan diberkati, mereka akan memperoleh damai sejahtera di tahun 2025 ini. Dan orang-orang yang rencana jahat, orang-orang yang mereka merencanakan tidak baik itu, Tuhan sendiri akan melawan seperti ayat pertama kita baca. Tuhan sendiri akan menjadi keamanan kita, dia sendiri akan keluar masuk, akan jaga kita. Ini yang kita lakukan adalah segala dosa itu harus kita bakar. Jadi ketika orang tua begitu Injil masuk, orang-orang misionaris bawa Injil, Bapak Musa itu sering datang, kita cerita diskusi Bapak Musa Kogoya. Bagaimana dia bakar itu, kuah-kuah itu dimaki. Misalnya nanti dia cerita sama saya. Aku ini baru saya bakar kuah, bakar yang kira kalau bakar gila bahaya nih berang. Dia datang sini baru dia cerita saya. Kali jaga dia bilang Bapak Musa ini Musa Kogoya. Jadi orang tua kuah bagaimana orang tua kita begitu menerima Injil itu mereka dimaki itu mereka bakar semua kuah itu. Kuah yang keluar ibu tiap keluar semua mereka sudah bakar. Jadi sama juga yang tadi perintah Tuhan waktu orang Israel masuk di tanah Kanaan, kuah keluar orang Kanaan punya kuah keluar semua sudah dibakar. Karena itulah akan menghancurkan mereka, menghambat mereka, akan membunuh mereka. Ya karena itu kuah sembora malu benong kita harus bakar. Ini tahun ini berasal dari bakar sembora kenok. Ini malu kalau sembora no bakar wow, kubre wow. Itu jangan teman. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tino kadang-kadang yo kena wana tuju ban nawo. Yo kena eno tujuan eno jangan bagaimana. Tuhan bagaimana banau di tahun baru ini. Bukan pakai tahun kita jalan yang pakai tahun kita itu yang tahun pikiran-pikiran tidak baik itu kita harus sudah kubur. Maka hari ini kita harus melewati pakai tahun Tuhan kasih tunjuk itu. Menurut ada sambungannya. Alamat sebab Tuhan Allah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Kalau ayat 6 saya baca. Oleh sebab itu haruslah engkau berperang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan
gandum dan yang lainnya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunung akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan engkau kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ya, jadi negeri ini, Papua ini penuh dengan seperti firman Tuhan itu sudah. Jadi ini negeri yang Tuhan kasih di Kanaan itu penuh dengan sungai-sungai, danau-danau. Jadi danau Galilea yang keluar dari bukit-bukit, banyak ikan di danau Galilea. Dan di situ daerah itu subur, sehingga ternak sapi, kambing, domba itu mereka dengan cepat gemuk. Buah-buah yang mereka tanam, buah itu begitu subur, susu begitu banyak, sehingga orang-orang itu mereka makan cukup kenyang, dan mereka makan terbuang-buang. Ya, seperti itu juga kita alami hari ini. Kita orang Papua makanan tidak hitung-hitung, makanan kita terbuang-buang. Alam ini seluruh penuh dengan kekayaan, penuh dengan berlimpah-limpah berkat Tuhan ada di sini. Ya, emas, tembaga, sumber daya kita berkat Tuhan, ternak Tuhan berikan luar biasa. Ya, karena itu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan ini, hanya Tuhan ingatkan kita taati perintahnya. Kita alam berkat udah ada berlimpah-limpah, udah ada kekayaan, karena kita menikmati ya, kenal. Anu ne rita li fi gram. Anu ne tiba gram. Tiba kita buat ini alam berkat-berkat kekayaan, udah kita menikmati gram. Dengan ni alam ne ayo dalam ni pola loner, tambung kenal, ni kekayaan. Ini berkat-berkat maka itu orang lain ambil, baru mengkolonnya amono wadagum. Perkara mau seperti itu. Ya, tidak begitu, itu ayat itu. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ayat 11 Oh, sorry, itu ayat yang lain lagi saya baca. Iya, jadi ayat tadi ini kena kipas angin dia lewat, baru saya baca lagi. Ayat 6, Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Namodok di kubuah sembora mau sembora mudah bersebut bonus ya. Mira karena Allah sudah, Tuhan Yesus sudah pilih kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Allah ini pilih roh mira kita nakeli loh ni orang negara. Allah ini pilih roh mira Allah pilih orang negara. Allah ini pilih roh mira berbuat ini berbuat negara. Allah pilih berbuat ini berbuat negara. Allah ini pilih roh menikmati berkat-berkat kekayaan roh negara. Tidak kotoran-kotoran kubuah-kubuah mal betul semua kamu itu bakar itu berarti. Itu dua alasannya. Hanya korban saya tadi itu sampaikan itu, tapi tadi ada kipas angin dan buka jadi. Tidak ada. Benar. Kenapa kita Allah ini tidak saya ini orang suci, saya ini orang kudus. Ini selalu pikiran itu harus Allah di dalam hati kita. Jadi orang suci, orang kudus itu bukan hanya bukan gembala saja, bukan majelis saja, tapi semua. Ini aknalah pilih berbantu ramai semua orang suci semua, orang kudus semua. Ya, mungkin Allah pilih orang yang berbuat. Ini semua orang suci, orang kudus.
orang suci, orang kudus. Karena itu hal-hal yang tidak baik harus kita buang. Ayat 7, bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari Firaun raja Mesir. Walau kira ada kujinole, kira banu okinole, kira mana kira dokinole, kira ada bejinole ke atau alana kira aku ada kalau bila kita kira dari perbudakan Mesir, perbudakan suruh kerja paksa, disiksa, dipukul, dibunuh, program untuk membunuh orang Mesir, anak-anak orang Israel, terus suruh kerja paksa, tiap ini wakil negara. Ya, jadi hari ini juga Tuhan ingatkan supaya Tuhan membawa kita dari tahun 2024 ini ke sampai 2005 ini harus ingat mana kita buat ini baru Tuhan bisa sampaikan di sini. Ini yang Tuhan sampaikan. Tidak ada. Mereka aku selalu berkira alanan berkira raja Firaun jago kerja paksa berkira. Kena peluang dah kena ini oke. Ini banyak kejahatan itu mau berkira dia raja yang mau orang. Men jangan lupa ini. Men jangan terlalu dah. Kau baca kau. Ayat ini yang terakhir. Sebab itulah haruslah ku ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-beribu keturunan. Bahawa Nabi Rahman pada Nabi Ibrahim Pulware tiada berkenok di tahun 2025 kita akan berhasil. Tapi karena Tuhan tidak pernah lalai akan memberkati orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya. Adalah perintah orang yang pada ayat ini adalah kepada orang yang gerak. Mengiyalah mereka dari tahun 2025 ini Allah berkata ada begini. Allah Tuhan tidak akan lupakan. Jadi berkat-berkat ini tahun ini kita akan terima. Dan kita akan terjadi apa yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, karena itu kita harus tetap bertahan pada Tuhan. Tidak menolak. Ayat 10 dan 11. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia telah melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ayat 10 benar. Dia berkata berganti hari kepada Allah aku mau dari lagi. Ya, jadi hari ini tahun ini kalau kita perintah Tuhan baru kita melanggar maka kita juga akan menerima hukuman Tuhan. Iya apa? Ya, jadi yang hal-hal yang sudah Tuhan larang itu kita harus tinggalkan. Dan ayat yang terakhir ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah yang ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Jadi kita wana peraturan yang kita harus di luar di bawah ini. Biar kalau panen hari tahun ini bahan ini akan ambil gua di anagun. Jabung boleh gun. Ya, jabung boleh gun. Ini obat sewa lagun sampai kita tiba sampai tahun 2026 hari nagun. Tidak begitu. Tiada barang ini berarti itu punya rikuran. Tiada barang ini punya yang belum ada rikuti. Ini jaga lagi nondra. Kita jaga lagi nondra. Ya tiada ada sih. Di ayat kunci itu tadi ayat
panggilan berbakti tadi baca Quran itu ayat hafalan. Ayat hafalan kita baca sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 8. Ini ayat hafalan ya. Bukan ini ayat hafalan untuk ini. Jadi Tuhan Yesus yang menyertai kita tahun 2024 itu sama juga akan menyertai kita di tahun yang 2025 ini. Nah, Yesus sama juga akan menyertai kita melalui Roh Kudus. Nah, dari kita tahun 2024 baru tahun 2025 buat orang ini ayat kunci berarti bahasa Rom. Ini ayat yang ke-7. Ayat Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Yesus Kristus, kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal 13. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 8. Kalau sudah kita baca sama-sama. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi itu ayat untuk tahun baru. Nah, setiap tahun berhari, setiap bulan berhari, setiap minggu berhari, tapi Tuhan Yesus tetap sama. Roh Kudus yang kita tetap sama. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sama senantiasa menyertai memberkati kita. Nobalawa, ai ala nobala pun mengadak Yesus pun mengadak, kita mengadak COVID tahun 2024 yang orang tahun ini na ulah gun ini ala nanti tidak baca ko. Dari itu ini dia non selamat dia nang je. Tina ala barang non ada ini dia perintah ala barang kita kolar gua yang orang. Kita ala berkali dan benar kalau itu sampai kita jadi sudah diberkati Tuhan, jadi orang kaya, jadi orang ini jangan lupa Allah barik yang kau biar terima kasih ya untuk firman Tuhan hari ini. Kami yang datang jemaat hari ini semua Tuhan kau berkati kami semua. Kami yang sebelum melakukan segala sesuatu telah mengawali dengan kebenaran firman Tuhan, dengan memuji melakukan Tuhan. Maka engkau berkati kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 1 Januari 2025. Kami yang datang yang sakit engkau sembuhkan. Kami yang datang dengan harapan di tahun baru ini, harapan-harapan kami Tuhan engkau buka jalan, engkau memberkati kami semua. Dan kami berdoa jauhkan dari segala mara bahaya. Dan juga kami berdoa supaya ada orang-orang yang rencana jahat di tahun yang baru ini Tuhan kami patahkan di dalam darah Yesus. Darah Yesus akan menyertai memberkati kita sampai kita akan melewati tahun yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Baik, waktu saya kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian. Ya, terima kasih. Iya, karena iya, karena ya. Terima kasih kepada Yusuf yang amin yang telah memberikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus